Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp27,8 triliun dalam Pagu Anggaran 2025, Saudara. Anggota Komisi 2 DPR menyebut anggaran yang diajukan memecahkan rekor mitra Komisi 2 yaitu di atas 10 triliun rupiah. 27,8 triliun rupiah. Inilah anggaran yang diminta Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Pagu Anggaran 2025. PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni bilang, tambahan anggaran 27 triliun rupiah ini sebagian besar akan digunakan untuk kedeputian bidang sarana dan prasarana yaitu 26,7 triliun rupiah. Sisanya untuk kedeputian IKN lainnya. Angka ini naik fantastis karena sebelumnya pagu anggaran OIKN pada 2025 sebesar 505 miliar rupiah. Usulan tambahan anggaran ini pun sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Secara total kebutuhan anggaran OIKN tahun anggaran 2005 sebesar 28,3 triliun rupiah. Slide menunjukkan detail masing-masing kedeputian, namun secara spesifik saya akan menyampaikan tentang usulan anggaran dari kedeputian bidang sarana dan prasarana. Ini yang paling signifikan sebesar 26,7 triliun akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2024-2025. Kegiatan yang diusulkan antara lain pembangunan jalan dan MUT di KIPP, hunian ASN, infrastruktur dasar lainnya seperti air minum, pengolahan sampah, limbah, gedung kantor OIKN, serta lain sebagainya. Anggota Komisi 2 dari fraksi PKS Mardani Alisera menyebut besaran anggaran yang diajukan OIKN itu merupakan rekor baru anggaran mitra Komisi 2. Namun, Mardani menegaskan pihaknya mendukung usulan anggaran tersebut. Pertama kali dalam sejarah nih pimpinan dan anggota ada rekor mitra Komisi 2 yang anggarannya di atas 10 triliun usulannya. Kami mendukung, tetapi tentu perlu sangat dijaga akuntabilitasnya, sustainabilitasnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest gitu loh. Betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam, masyarakat, masyarakat adat betul-betul dijaga. Di sisi lain, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono bilang, meskipun belum 100%, infrastruktur di Ibu Kota Nusantara sudah siap. Basuki menjelaskan, pemanfaatan area perkantoran bisa dilakukan secara bertahap. Basuki menegaskan, IKN sudah siap digunakan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sebetulnya yang belum 100% tapi sudah siap. Jadi misalnya perkantoran Kemenko 1, 2, 3, 4 mungkin belum semua lantai bisa dipakai, tapi dari 6 lantai itu mungkin sudah 4 lantai yang sudah bisa dipakai. Jadi memang harus bertahap pemanfaatannya. Kebutuhan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan juga siap. Sementara itu, menurut rencana, mulai hari ini Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga purna tugas. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut Presiden akan berada di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Heru Budi mengatakan menurut rencana Presiden Jokowi juga akan memimpin sejumlah rapat. Selain itu, IKN akan menjadi titik keberangkatan Presiden untuk kunjungan kerja ke berbagai daerah. Presiden bakal berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024 pada 20 Oktober 2024. Karena beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa di Selasa itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk juga mungkin bunker, UKM dan ke kota lain. Berarti selama berapa hari itu Pak? Seminggu lebih? Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober lebih 40 hari ya. Bapak Presiden ke IKN tuh biar pembangunan cepat atau bagaimana sih Pak? Ya beliau kerja di sana sambil mengundang.
Berdasarkan paparan di depan Komisi 2 DPR, tambahan anggaran untuk IKN dibutuhkan untuk membiayai 3 hal. Di antaranya pengelolaan gedung-gedung, pembangunan infrastruktur lanjutan, dan teknologi kota pintar. Selain itu, diwanti-wanti, pembangunan IKN harus menjaga kelestarian lingkungan karena mengedepankan konsep kota hutan. Tim Liputan, Kompas TV.